Tugas modul 3.1.A.6 refleksi terbimbing, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. CGP Angkatan 4 Kabupaten Bogor dengan saya Emalia Fatima SPD MPD dari SD Negeri Kadumanggu 06 dan pengajar praktik saya Dr. Wulan Widianingsih MPD serta fasilitator saya Elisa Salatun Kudaria MPD. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam situasi moral dilema? Kalau pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah mengalami dilema etika, terutama setiap akhir tahun ajaran, di mana saya sebagai seorang guru di sekolah dasar yang terletak di sebuah perkampungan dengan kalangan menengah ke bawah yang rentan dengan kurangnya kesadaran akan pentingnya sekolah. Maka setiap akhir tahun ajaran, hampir setiap guru setiap tahunnya, baik itu saya dan rekan guru saya, mengalami dilema etika terhadap siswa yang malas dan bisa dihitung dalam aktivitas sekolahnya serta pengumpulan tugas, sehingga muncul dilema naik kelas versus tinggal kelas. Perbedaan dengan modul ini adalah di mana dahulu saya dan rekan guru saya tidak menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Keputusan saat itu diambil hanya berdasarkan kesepakatan rapat Dewan Guru berdasarkan data absensi dan rekap nilai siswa. Di mana bagaimana dampak mempelajari materi ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dengan mempelajari modul ini, saya jadi memahami bahwa pengambilan keputusan bukanlah berdasarkan logika atau hati nurani. Alangkah lebih baiknya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, bayangkan apa yang akan terjadi dari dilema etika tersebut. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, ada pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Di mana paradigmanya tersebut ada 4 yang akan dipaparkan di slide selanjutnya. Yang keenam, ada melakukan prinsip resolusi. Yang ada 3. Kemudian yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, membuat keputusan. Dan yang terakhir adalah lihat lagi keputusan yang sudah kita buat dan kemudian refleksikan apakah sudah sesuai atau perlu sebuah evaluasi. Sebagaimana yang tadi dipaparkan di 9 langkah pengambilan keputusan, yang paling kita perlu pahami adalah kedua hal ini. Yang pertama adalah 4 paradigma dilema etika dan 3 prinsip pengambilan keputusan. Paradigma dilema etika itu adalah di mana individu versus masyarakat dan juga rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga adalah kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Termasuk dalam prinsip pengambilan keputusan juga, di mana ada yang berprinsip pada berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua adalah berpikir berbasis peraturan, atau yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian saya mengambil pertanyaan nomor 5, di mana seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi saya sebagai seorang individu dan saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Pasti ini adalah sesuatu yang penting. Karena sebagai guru yang menjadi pemimpin pembelajaran bagi murid dan bagian dari stakeholder di sekolah, sangatlah penting mempelajari dan memahami materi modul ini. Banyak situasi yang terselesaikan secara efektif setelah memahami prinsip, paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan yang ketujuh yang saya ambil adalah, selain konsep-konsep tersebut, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran?
Tentu ada. Yang pertama adalah harus bersikap teliti. Yang kedua adalah bijaksana. Yang ketiga, berani dalam mengambil keputusan yang tentunya diakhiri dengan sebuah rasa tanggung jawab. Mempertanggungjawabkan semua langkah pengambilan keputusan dan hasil dari keputusan tersebut. Yang terakhir adalah pertanyaan nomor 8, di mana adakah nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan oleh orang tua saya atau bahkan kakek nenek buyut saya yang menjadi karakter khas suku atau masyarakat di mana saya tinggal? Bagaimana saya sebagai seorang guru akan menggunakannya untuk membantu Anda dalam mengambil keputusan? Tentu ada. Yang pertama adalah di mana orang tua saya selalu menekankan sikap satu, saling menghargai. Yang kedua, mengambil keputusan dengan kepala dingin dan tanpa emosi. Yang ketiga adalah mempertanggungjawabkan segala keputusan. Karena ketiga nilai tersebut memang sudah diturun-temurun dari dahulu kala. Sekian pemaparan dari refleksi terbimbing modul 3.1. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami di ER Belajar Berbagi. Terima kasih.